Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi ya dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep dasar tentang bantuan sosial ya. Jadi kita tidak membahas terkait PKH tidak cair, atau mungkin BPNT tidak cair ya, atau mungkin pencairan PKH dan sebagainya. Kita sekarang kembali lagi ke konsep dasar, karena video ini mudah-mudahan nanti juga menjawab pertanyaan dari masyarakat umum yang juga bukan penerima bansos, tapi dia itu ingin mengetahui terkait sistem bantuan sosial. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait perbedaan bantuan sosial antara PKH dengan BPNT ya. Jadi perbedaan antara PKH dan BPNT. Tujuannya apa? Tujuannya jelas agar nanti masyarakat umum ya bisa lebih membedakan antara kedua jenis bantuan ini. Dan nantinya tidak bingung ya terkait ini PKH tidak cair dan sebagainya. Ternyata yang tidak cair itu BPNT-nya. Baik, tanpa panjang lebar, seperti apa informasi lengkapnya, silakan Anda simak informasi berikut ini. Mohon jangan dipercepat agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Bapak Ibu sekalian, keluarga Indonesia, sobat netizen, dimanapun Anda berada, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, bahwasanya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait perbedaan antara Bansos PKH dengan Bansos BPNT. Karena banyak masyarakat yang belum bisa membedakan kedua bantuan sosial ini ya. Langsung saja. Dalam singkatnya, PKH itu adalah bantuan yang dicairkan dalam bentuk uang tunai yang masuk ke kartu merah putih atau kartu KKS. Berikutnya, sembako atau BPNT adalah bantuan yang dicairkan dalam bentuk sembako. Pengambilan bantuannya bisa dilakukan di e-warung atau agen bank di daerah Anda atau agen yang sudah ditunjuk di daerah Anda masing-masing. Jadi saya ulangi ya, PKH itu cair dalam bentuk uang tunai, masuk ke kartu KKS. Bantuannya bisa diambil di ATM Himbara manapun. ATM bersama juga boleh, bisa ya diambil. Sehingga Anda yang menerima bansos PKH itu tidak perlu kok susah-susah datang ke agen untuk mengambil bantuan ya. Anda cukup datang ke ATM terdekat di daerah Anda, silakan diambil bantuannya. Begitu, itu untuk PKH. Untuk sembako, bantuannya memang masuk ke kartu KKS, tapi untuk pengambilan bantuannya tidak bisa tunai. Pengambilannya itu harus digesek di agen bank ya, atau e-warung di daerah Anda. Nanti oleh e-warung akan digantikan dalam bentuk sembako. Untuk nominal sembako itu adalah Rp200.000. Nanti sembakonya ya dirupakan sejumlah uang 200 ini. Jadi ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan protein, ya protein hewani, ya nabati dan sebagainya. Kadang ya berupa ada buah-buahan juga ya tambahannya. Beda dengan PKH, karena PKH uang, nominal uang ini juga menyesuaikan dengan komponen dari penerima PKH itu. Kalau PKH kan cairnya sesuai dengan komponen. Kalau dia punya anak SD ya sesuai dengan nominal anak SD yaitu sebesar 225. Kalau dia punya balita ya sesuai dengan komponen balita yaitu sejumlah 750. Jadi intinya kalau PKH itu uang yang diperoleh itu tiap-tiap penerima satu dengan yang lain tidak sama, karena juga menyesuaikan komponen yang mereka miliki yang ada di dalam satu kartu keluarga. Perbedaan berikutnya terkait PKH dan BPNT yaitu kalau PKH ini adalah bantuan bersyarat. Jadi bantuan itu tidak diserahkan cuma-cuma, jadi harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat bansos PKH. Misal anaknya harus sekolah ya, misal ibunya kalau sedang hamil ya harus periksa kehamilan ya, harus rajin datang pertemuan kelompok dan lain sebagainya. Karena nanti kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka bantuan PKH-nya bisa terhenti. Beda dengan BPNT ya, kalau BPNT memang tidak ada syarat wajib ya terkait penerima bantuan sembako ini. Jadi kalau Anda menerima sembako itu tidak melihat komponen. Anak tidak sekolah pun ya, keluarga itu mungkin tidak punya anak sekolah sekalipun, kalau terkait sembako bisa saja menerima, asalkan dia adalah penerima sembako aktif.
Nah, jadi seperti itu ya secara singkatnya. Lalu ada yang bilang kepada saya, "Mas, itu dia nerima PKH kok juga nerima sembako." Jadi sesuai dengan Permensos nomor 1 tahun 2018, penerima PKH itu juga bisa menerima sembako dalam satu kartu ya. Jadi itu tidak double bantuannya, memang sesuai dengan peraturannya memang bisa. Tapi tidak semua penerima PKH yang menerima sembako. Jadi ada PKH murni. Artinya PKH murni itu adalah dia menerima uang PKH saja tanpa ada sembakonya. Jadi ada penerima PKH yang juga menerima sembako dan ada penerima PKH murni. Sembako ada juga penerima sembako irisan PKH, ada yang sembako murni. Jadi sembako yang memang dia itu tidak menerima PKH sama sekali. Kartunya bagaimana? Kartunya sama-sama berwarna merah putih dan sama-sama bertuliskan kartu keluarga sejahtera. Kartunya seperti ini ya. Jadi kartu itu bisa jadi bantuan PKH, bisa jadi bantuan BPNT, bisa jadi satu bantuan lagi, yaitu bantuan BPNT PPKM. Apalagi itu ya. Jadi BPNT PPKM itu adalah sembako atau bantuan pangan non tunai yang hanya disalurkan saat kebijakan PPKM itu dilangsungkan. Jadi sembako ini hanya dicairkan saat kemarin tahun 2021 itu ada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Itu ada sembako. Atau lebih mudah ngomongnya sembako COVID. Itu juga sama kartunya merah putih seperti ini. Jadi kalau ada penerima kartu merah putih, di sana dicek dulu itu bantuan apa ya? Apakah sembako, apakah PKH, ataukah sembako reguler, ataukah sembako PPKM. Jadi ada 3 jenis bantuan yang menggunakan kartu yang sama. Tapi perlu diperhatikan ketiga bantuan ini, PKH, BPNT reguler, BPNT PPKM itu beda jenis bantuan, beda sistem ya. Jadi PKH cair belum tentu sembako ikut cair ya. PKH bisa jadi cair, sembakonya juga belum tentu cair. Bisa saja cair, bisa saja tidak. Karena sistemnya berbeda. Kalau di PKH-nya sudah nonaktif, ya mungkin PKH-nya saja yang tidak cair, tapi sembakonya masih lancar ya. Sehingga pada kesimpulan video saya kali ini juga terkait membuka informasi di awal bulan September ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 1 September, kita sudah sedikit memahami ya terkait perbedaan ketiga bansos ini. Jadi kalau nanti ada aduan di masyarakat terkait bansosnya tidak cair, itu bansos yang mana? Apakah PKH, ataukah sembako, ataukah sembako PPKM ya. Jadi perlu diperhatikan. Berikutnya ada yang juga berkonsultasi kepada kami, itu ada penerima bansos yang sudah mampu atau kaya tapi masih menerima bantuan gitu ya. Nah itu perlu dicek juga. Bantuan yang dimaksud itu apa? Apakah PKH, atau BPNT, atau BPNT PPKM, atau bahkan bantuan yang lain ya, seperti BLT minyak goreng ya, BLT BBM, BLT dana desa. Nah itu beda lagi bantuannya. Jadi tidak semua bantuan itu adalah PKH, tidak semua bantuan itu adalah sembako ya. Jadi perlu diperhatikan betul itu. Kalau ada yang bilang ini bantuan sosial tidak cair, nah itu bantuan apa dulu ya? Jangan-jangan bantuan yang dari anggaran dana desa mungkin ya, atau mungkin bantuan dari kabupaten. Pada intinya di masyarakat itu banyak bantuan yang beredar ya. Lembaga yang memberikan bantuan itu juga banyak lembaganya, ada dari TNI Polri yang memberikan bantuan, ada yang dari kabupaten atau kota yang memberikan bantuan. Bahkan kemarin kan juga ada informasi yang itu loh, bantuan dari Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk sembako, kan itu juga bantuan khusus ya, mungkin di DKI saja. Jadi kalau Anda menerima bantuan dan tidak cair, perlu dicek dulu kira-kira bantuannya itu apa, sehingga nanti kalau membicarakan masalah solusi terkait ketidakcairan bantuan bisa lebih fokus solusinya. Misal PKH nggak cair ya karena apa, nanti bisa dicari solusinya bersama. BPNT tidak cair karena apa, dan lain sebagainya. Terkait bantuan PKH dan BPNT yang mungkin sedang tidak cair saat ini, keterangannya atau penjelasannya sudah pernah saya upload ya pada video saya sebelumnya di channel YouTube ini. Silakan Anda simak informasinya. Dan silakan Anda cari kira-kira informasi yang paling relevan dengan permasalahan Anda itu yang mana.
Karena tidak mungkin saya akan menjelaskan panjang lebar dalam satu video terkait semua masalah bansos. Saya akan menjelaskan satu persatu dan fokus satu masalah. Baik ya, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga bisa lebih sedikit membuka wawasan Anda terkait bantuan sosial, khususnya PKH dan BPNT. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.